Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 10 pertama. Sudah maju Bapak Ibu ya. Tapi semangat jangan kendor. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat Bapak Ibu? Mana semangatnya? Ya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man yatamassaku bil hikam amma ba'd. Hadratal mutaramin, pada para bapak alim ulama, para ibu al-mukarramah, serta hadirin hadirat jamaah musola al-ikhlas ya? Musilah Nurul Huda. Banyak Bu, saya itu Nurul Huda di Pondok Pinang ada, Nurul Huda di Jalan Haji Nawi sana juga banyak masjid-masjid yang sama. Yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta adik-adik, mana adiknya ini aja ya. Insya Allah generasi pelanjut, kita doakan mereka semuanya hidup dengan baik, menjadi anak solih solihah, melanjutkan perjuangan, meneruskan, yakni memakmurkan musola ini, yang nanti insya Allah kita semuanya yang sudah sepuh-sepuh ini mau kemana? Ke balik papan, di bawah papan, insya Allah. Kita insya Allah balik dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah. Mari kita lahirkan bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana Allah menakdirkan kita semuanya masih bisa memasuki puasa yang hari ini, puasa keberapa Bapak Ibu? Puasa yang ke-10 dalam keadaan sihah wal afiyah. Semoga ibadah-ibadah kita, baik yang sudah kita jalankan, yang nanti akan kita jalankan, semuanya mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawatullah ma'asalam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semuanya yang hadir ini mengharap mendapatkan syafaatul uzma, diakui menjadi umat beliau, dan semoga kita digolongkan umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat beserta jamaah sholat isya dan juga sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Qusairi, beliau merenung. Kemudian beliau menyimpulkan, ternyata Ramadan itu tersimpan di dalam rahasia hurufnya Ramadan itu sendiri. Ro, mim, dot, alif, nun. Kata beliau, roknya itu awaluhu rahmah. 10 pertama itu dipandang oleh Allah hamba yang mau berpuasa dengan rahmat, kasih sayang. Rahmat itu sudah berlalu. Sudah 10 tadi kita berpuasa yang ke-10.
Jadi 10 hari yang lalu itu Allah pandang kita yang mau berpuasa dengan perasaan sayang. Allah sayang hambanya. Kemudian mimnya wa awsatuhu maghfirah. Mimnya itu maghfirah. Kok ya cocok gitu. Cocok dengan hadis Rasulullah. Bahwasanya kalau Ramadan itu awaluhu rahmah, rohnya ya rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, tengah-tengahnya maghfirah, ampunan Allah, yo mim hurufnya. Permasalahannya, apakah kita mendapatkan maghfirah, terus bagaimana cara mencarinya? Nah ini yang kita nggak tahu. Betul apa betul? Siapa yang bisa menjamin? Saya sudah mendapatkan maghfirah. Nah, kayak nggak tahu. Maka yang perlu kita muhasabah diri kita, maka ada konsep yang namanya khauf dan roja. Apa itu? Harap-harap cemas. Harapannya dimasukkan surga Allah. Harapannya diridhoi Allah. Cemas. Kayak jangan-jangan enggak. Begitu. Ya. Jangan-jangan kita enggak lah gimana? Kalau kita meneladani para pendahulu-pendahulu kita loh, Bapak Ibu, orang yang jungkung beribadah, yang mempunyai predikat abid. Dulu ada wali yang namanya Barseso. Pasti sudah ada yang pernah mendengar. Wali Barseso ini, Bapak Ibu, di zaman Bani Israel. Itu kalau ibadah, Masya Allah. Keluarnya hanya makan, keluar dari masjid, dari musola itu, hanya makan sama buang hajat. Selainnya untuk duduk zikrullah, maka sebutannya abid. Orang yang kayak begitu saja, lah kok ya takdirnya nggak takdir baik ya. Wali Barseso ini ceritanya punya murid semuanya bisa terbang. Muridnya saja bisa terbang. Sakti Mandraguna. Seorang alim yang luar biasa, sebutannya saja sudah wali. Sampai malaikat itu sampai heran. Begitu rajinnya beribadah, zikir terus. Pokoknya mendekatkan diri terus pada Allah. Sampai malaikat heran, luar biasa ya namanya Barseso ini. Nah keheranannya malaikat ini didengar oleh Allah. Ketika ngobrol-ngobrol itu wali Barseso ini hebat sekali ya. Akhirnya Allah tahu, oh kamu belum tahu takdirku. Nah, setelah Allah mengatakan seperti itu, kedengeran setan. Langsung setan yakni menemui Barseso. Kalau Barseso duduknya di sebelah kanan. Zikir sebelah kanan imaman. Nah, setan tadi dia menjadi manusia duduk sebelah sini. Kalau Barseso zikir, dia harus makan, harus keluar. Setan enggak. Jadi berjubah begitu, sama-sama kayak orang alim begitu setannya. Kemudian dia lebih kenceng. Sehingga lama-lama Barseso ini keheranan. Loh, ini orang saya sih ibadah kayak gini masih keluar, masih harus makan, masih harus minum. Nah ini kok tanpa minum. Nah akhirnya ngobrol. Kok bisa begitu? Oh bisa. Gimana caranya? Caranya harus bermaksiat kepada Allah. Oh, sudah mulai pintar tuh setan. Setan tuh pintar memang kalau menggoda, ya. Nah, disitulah akhirnya apa? Singkat cerita, Barseso itu akhirnya kepingin ibadahnya kayak setan tadi itu. Nah, itu mengikuti seruan-seruan setan. Orang Islam kok disuruh bermaksiat, enggak bisa. Lah maksiatnya itu apa? Gampang, kamu harus membunuh orang. Wah, gila, kok disuruh bunuh orang kita ini?
Orang beriman kok suruh bunuh orang? Enggak. Kalau enggak, kamu harus berbuat zina. Kaget juga dia. Barseso ini. Enggak. Ya udah, kalau begitu pilih yang ketiga, yakni kamu harus minuman keras. Nah, ceritanya begitu. Akhirnya Barseso mulai tergoda, kemudian dia milih yakni yang minuman keras. Dianggapnya itu lebih ringan. Akhirnya apa? Lihat gimana caranya? Di sana di pojok desa ini ada wanita cantik yang jualan minuman keras. Barseso akhirnya beli minuman keras. Begitu dia beli, diminum, di saat dia tidak sadar, setengah sadar begitu, akhirnya yang jualan tadi karena cantik dizinain pula. Begitu dizinain, ketemu suaminya marah, berantem, Barseso menang, dibunuh pula suami tadi. Akhirnya apa? Ya membunuh, ya berzina, ya minum. Itu diakibatkan dari minum. Maka dari itu minum itu kata Rasulullah ummul khaba'is. Ibunya atau pangkalnya kejelekan atau kejahatan maksiat itu ya minum itu tadi. Akhirnya di Barseso walhasil su'ul khotimah. Karena ceritanya panjang, ini kelamaan nanti. Artinya apa? Ini tadi kan harap-harap cemas. Jadi kita ini nggak boleh kepedean. Oh, kalau saya mau sudah pasti masuk surga. Jangan pede. Lebih baik kita berpikir muhasabah diri. Ya Allah, mulai akil balik itu loh. Aku ini kalau disuruh Allah orang sholat saja yuk, kadang yuk males. Bahkan kadang meninggalkan sholat. Dulu aku waktu masih umur belasan tahun pernah nggak sholat, pernah bandel dan lain sebagainya. Lah itu diingat-ingat, ya Allah. Lah nanti kalau Allah nggak ngampuni aku gimana? Itu namanya kecemasan. Maka khauf dan roja itu ya takut, harap-harap, cemas. Roja mengharap Allah biar kita mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan surga Allah. Tapi cemas, takutnya. Nah begitu itu loh. Akhirnya apa? Terus meningkatkan diri. Maka di tengah-tengah Ramadan yang kedua ini, yang insya Allah Allah akan memberikan maghfirah, ampunan yang dijanjikan. Nah ini kita raih. Bagaimana caranya? Ya banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau enggak ya sambil nyanyikan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ayo Bu, biar enggak ngantuk semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbulan. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbulan. Yo astaghfirullah baraya astaghfirullah minal khataya. Ya, sambil dimaknai artinya astagfirullah. Ya Allah ampuni dosaku wahai Rabbal baraya, wahai Tuhannya semua makhluk. Rabbal baraya, Tuhannya semua makhluk. Astagfirullah minal khataya. Ampuni dari segala kesalahan. Dan itu Bapak Ibu dibuat merintih. Jangan ngantuk aja. Traweh ngantuk. Tholabul ilmi ngantuk. Cari duit ngantuk. Ngantuk terus itu loh. Ya kayak makanya kalau makan, kalau buka itu jangan banyak-banyak. Minum saja dulu, nanti setelah tarawih baru dilanjutkan lagi. Akhirnya mau tarawih ngantuk.
ngantuk. Ya Allah. Sini tarawihnya 8 apa 20? Pilih 8 apa pilih 20? Kok sudah ngantuk begitu? Bapak Ibu, ya ini mumpung Ramadan itu disemangati. Jadi kalau malam ya bangun, sholat dan lain sebagainya. Ditambahin witirnya dan sebagainya. Mumpung Ramadan. Jangan males-males. Itu namanya ausatuhu maghfirah. Kemudian lanjutnya dot alif nun. Kata Imam Qusairi, domina minanna. Dijamin aman dari api neraka. Kata Rasulullah, itkum minanna. Oh, bebas dari api neraka. Maksudnya apa? Memang bulan Ramadan ini bulan panen. Nabi saja dari mulai Rajab sudah beliau sering berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini karena apa? Karena beliau tahu. Maka saya kadang-kadang kalau menceritakan ke anak-anak itu loh Bapak Ibu. Anak-anak, kalau misalkan ya ada hujan uang begitu, kamu seneng nggak? Oh seneng. Terus gimana? Ya udah pokoknya bagaimana dapat sebanyak-banyaknya. Nah itu duit. Kemudian kalau misalkan hujan emas, oh semuanya mesti keroyokan. Dan itulah Ramadan. Hujan rahmat, hujan maghfirah, hujan itkum minanar. Lah kok turu wae, santai, ngantuk saja. Ada orang puasa, tidur aja, ilmunya Mbak Surip yang diikuti. Bangun tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Tahu-tahu maghrib. Orang yang begitu puasa, ibadah lagi. Kemudian ada orang yang puasa tapi dia aktif. Ya tolabul ilmi, ya qiyamul lail, ya banyak sedekah. Pasti ya tentu itu berkualitas yang itu toh, yang banyak, yang aktif tadi. Ya ini memang harus menggunakan aji mumpung Ramadan. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita ketemu lagi. Siapa yang berani menjamin? Maka dari itu semangat dan semangat. Nah, kalau perlu tarawihnya ditambahin jangan cuma 8. Kadang-kadang itu kalau mau tarawih 8 itu dasarnya dari mana, Pak? Imam 4. Siapa? Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Semua itu sepakat tarawih itu 20 rakaat. Satu Imam Hanafi yang enggak sepakat. Enggak sepakatnya 36 rakaat. Loh kita kok 8. Oh, gitu loh. Kadang-kadang sudah membiasa ya kan. Kalau sudah biasa 8 tuh kalau enggak 8 ya berat sekali. Tapi kalau sudah biasa 20, ya 8 sebentar sekali. Nah, begitu. Maka mumpung Ramadan, tambahi semangat. Ya. Ya terus kita enggak nyalain yang 8 sebetulnya, ya. 2 rakaat juga termasuk tarawih toh. Sholat tarawih, sholat tarawih rakaat Allahu Akbar. Assalamualaikum. Udah. Allahumma ja'alna fi ilmil kamilin. Ya itu juga sudah tarawih. Nah, begitu loh. Jadi bukan nyalain. Tapi kalau ditambahin, ya itu tentu lebih bagus. Di Madinah 36 itu. Karena apa? Di Mekah itu habis sholat 2 rakaat, muter tawaf. Nah di Madinah nggak bisa tawaf. Maka tambahi, itulah pendapatnya Imam Hanafi. Makanya di Madinah 36. Loh gitu loh. Nah di sini 8. Minta masuk surga duluan lagi. Oh. Ya baik, monggo saja yang jelas intinya ayo di 10 hari yang kedua ini kita tingkatkan semangat kita untuk menghadapi Ramadan. Kita merintih kepada Allah minta ampun karena kita pasti orang-orang yang banyak dosa. Nah itu mumpung Ramadan dikencengin lagi doanya, semangat lagi ibadahnya dengan harapan ketika kita keluar dari Ramadan kayaumi
waladathu ummuh, seperti hari dilahirkannya bayi oleh ibunya, bersih, suci. Itu yang kita harapkan. Dan pada intinya kita kepingin ketika Allah sudah menjemput nyawa kita, kita dijemput dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaklum, harus sabar nih. Karena paling-paling kalau ngaji itu loh, kalau nggak kayak begini ini kan termasuk apa? Ya namanya menambah wawasan. Niatnya harus thalabul ilmi, ya. Niat mencari ilmu di bulan Ramadan, insya Allah. Nah, ibadah sunnah saja itu dianggap seperti ibadah wajib oleh Allah, yang wajib dilipat gandakan 70 kali. Tidak ada kalau tidak Ramadan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.